Saudara-saudariku terkasih, sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 1 Desember 2025. Gereja memperingati Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan martir Indonesia. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku terkasih, seorang perwira Romawi mendatangi Yesus untuk memohon kesembuhan bagi hambanya yang sakit parah. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Menariknya, perwira itu tidak meminta Yesus datang ke rumahnya karena merasa tidak layak. Ia hanya meminta Yesus mengatakan sesuatu untuk kesembuhan hambanya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yesus terkesan dengan permintaan perwira itu. Yesus pun mengatakan, ia belum pernah menemukan iman sebesar itu di Israel. Saudara-saudariku terkasih, perwira itu percaya sepenuhnya pada kuasa sabda Yesus, dan hambanya pun sembuh. Pengalaman ini mengajarkan kita bahwa iman bukan sekedar mengakui kemampuan Yesus, melainkan percaya pada firman-Nya, Allah nyata dan bekerja, bahkan tanpa kita memahami caranya. Perwira itu datang dengan kerendahan hati yang mendalam, menyadari ketidaklayakannya. Inilah yang menjadi kekuatan iman si perwira. Injil hari ini hendaknya menjadi inspirasi bagi kita, bahwa bila kita percaya pada kuasa Yesus, apapun yang kita minta akan dikabulkan Tuhan, dan sekaligus mengajak kita agar dengan kuasa iman yang kita miliki, kita berdoa bagi banyak orang yang sakit. Percaya, bila perwira yang kafir itu saja bisa, apalagi kita yang percaya pada Yesus pasti bisa. Maka tetaplah tekun dalam iman pada Kristus, dan setialah dalam doa-doa kita. Saya sering kali mengatakan, doa orang setia tidak pernah sia-sia. Doa orang yang percaya pada Kristus tidak pernah akan sia-sia. Doa yang tulus, yang tekun, yang selalu berharap pada Kristus, selalu memberikan berkat untuk kehidupan kita. Tekunlah dan setialah dalam doa-doa kita pada Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.